Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa lagi lewat persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Tema kita di dalam persekutuan ini, belajar dari bunga matahari. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat lagu dari Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur kalau kami boleh diperjumpakan lagi di dalam persekutuan doa pagi secara virtual ini. Maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Maka kami menyerahkan semua yang mau kami lakukan, kami alami bersama di dalam persekutuan doa ini, khususnya juga ketika sebentar kami akan membaca, merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh Penolong, memampukan kami untuk bisa menemukan kebenaran firman-Mu dan memberlakukannya. Kami juga rindu boleh mengalami persekutuan yang hidup dengan Tuhan, juga lewat doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bunga yang menjadi latar belakang pasti tidak asing bagi ibu, bapak, saudara-saudara semua, yaitu bunga matahari. Tahukah saudara mengapa bunga itu disebut bunga matahari? Sunflower. Ya, pertama adalah karena bentuknya. Bentuk bunga yang menyerupai matahari. Tetapi ada hal lain yang penting, yaitu pergerakan tumbuhan bunga yang diberi nama bunga matahari ini. Nah, mari kita perhatikan video singkat berikut ini.
bunga matahari bergerak mengikuti pergerakan matahari sepanjang hari. Itu disebut heliotropik atau heliotropisme. Sifat di mana bagian tumbuhan itu bergerak tumbuh ke arah sinar matahari. Jadi menjelang matahari terbit, bunga matahari memposisikan bunganya ke arah timur, lalu bergerak mengikuti pergerakan matahari. Setelah matahari terbenam, malam hari, perlahan-lahan bunga matahari kembali pada posisi semula, menghadap ke arah terbitnya matahari, menanti sang surya kembali bersinar. Demikianlah dari waktu ke waktu yang terjadi sampai bunga matahari memasuki fase kematangannya. Teks yang kita renungkan pagi ini terambil dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita bersama memperhatikan teks dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Dipersaksikan sabda Yesus demikian, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ibu bapak saudara-saudara, di dalam kecenderungan pemberontakan manusia kepada Allah, maka manusia lebih menyukai kegelapan ketimbang terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itu dicatat dalam Yohanes 3 ayat 19. Padahal kegelapan itu bukan sekedar kegelapan, melainkan kegelapan yang membinasakan. Nah, kalau Yesus menyatakan bahwa dialah terang dunia, maka dengan itu Yesus menegaskan bahwa di tengah kegelapan dosa yang membinasakan ini ada pengharapan. Karena dialah terang yang sejati itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian dicatat dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Atau seperti yang juga dipersaksikan dalam Injil Matius. Matius 4 ayat 16 yang mengatakan begini, "Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Lalu apa kena mengenanya semua itu dengan bunga matahari? Bunga matahari bisa bertumbuh, menghasilkan biji, karena dia selalu mengarahkan diri pada matahari. Demikian juga halnya kita, para pengikut Kristus. Kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Allah hanya jika kita selalu mengarahkan diri pada Sang terang dunia. Tentu ada perbedaannya. Nah, perbedaannya, matahari yang diikuti oleh bunga matahari tidak selalu ada bagi sang bunga. Bagi bunga matahari tertentu itu, matahari hanya ada sejak terbit sampai terbenam. Bahkan kadang juga tertutup awan, mendung, dan sebagainya. Tentu kita mengerti bahwa mataharinya sendiri selalu ada. Tapi karena bumi berputar dan memutari matahari,
Maka untuk titik yang sama, matahari hanya ada untuk jangka waktu tertentu saja. Yesus Kristus, Sang Terang dunia, tidak demikian. Ia selalu ada bersama kita, dan terangnya tidak pernah padam. Urusannya tinggal apakah kita juga selalu mau menempatkan diri hidup di dalam Sang Terang. Teks kita mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Agar kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tidak ada pilihan lain. Yau puyau, mau tidak mau, kita harus mengikut Dia, karena Dialah Sang Terang dunia, terang kehidupan. Nah, kata mengikut yang kita jumpai dalam teks kita, dalam bahasa aslinya menggunakan istilah akoluthein. Akoluthein memiliki beberapa gambaran untuk mencerminkan apa yang dimaksudkannya. Yang pertama adalah gambaran prajurit yang mengikuti panglimanya kemanapun sang panglima membawanya. Bisa ke lembah-lembah yang curam, ke padang gurun yang kering kerontang, dan seterusnya. Kita, saudara dan saya, adalah prajurit-prajurit Kristus. Dan Kristus adalah Sang Panglima. Maka kita diajak untuk memeriksa diri. Apakah kita sudah menjadi prajurit-prajurit yang baik? Gambaran yang kedua adalah gambaran seorang hamba, doulos, budak yang melayani dan menemani tuannya. Kemanapun tuannya pergi, maka sang budak harus menyertainya, melayaninya, melakukan apapun yang dikehendaki oleh tuannya. Orang-orang Kristen, saudara dan saya, para pengikut Kristus, adalah hamba, doulos, budak yang kesukaannya adalah selalu melayani Kristus. Gambaran yang ketiga, kata itu menggambarkan orang yang mengikuti nasihat yang diberikan oleh konselor yang bijaksana. Orang Kristen adalah orang yang menjadikan nasihat, petunjuk, perintah Kristus sebagai panduan bagi kehidupan dan tingkah lakunya. Sementara yang keempat, kata itu menggambarkan ketaatan penduduk pada hukum yang berlaku di sebuah kerajaan atau negeri di mana orang bermukim. Bukankah saudara dan saya, kita, orang-orang Kristen, adalah warga kerajaan Allah? Maka sepatutnya lah kita tunduk, menaati hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir, istilah itu menggambarkan murid yang mengikuti ajaran sang guru. Orang Kristen, pengikut Kristus, adalah orang yang memahami makna pengajaran Yesus Kristus. Bukan sekedar memahaminya, namun mengukirnya dalam hati dan pikiran, serta mewujudkannya dalam sikap, kata, dan perbuatan. Saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita mudah tersandung, terperosok, dan terjatuh. Karena ada begitu banyak masalah,
persoalan hidup yang berada di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Kala kita berjalan dalam kegelapan, kita mudah tersesat karena kita tidak tahu arah yang benar. Maka mari jangan sia-siakan kesempatan yang Yesus Kristus Tuhan kita berikan. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Yesus Sang Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah Sang terang dunia, terang hidup ini. Kami bersyukur karena kami sudah beroleh anugerah untuk bisa mengenal Sang terang dunia. Tolong kami ya Bapa, agar kami mau dengan tekun, dengan setia, terus mengarahkan orientasi hidup kami kepada Sang terang dunia, seperti bunga matahari yang selalu mengarahkan diri pada cahaya matahari. Kami tahu itu tidak mudah, karena berarti kami harus dengan setia mengikut Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi orang-orang Kristen sejati. Dan berarti kami harus bersedia untuk memberikan seluruh diri kami, seluruh hidup kami, berada di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, untuk memberlakukan kehendak Kristus Tuhan di dalam keseharian hidup ini. Kami tahu kami tidak sanggup, tapi kami bersyukur Bapa yang tahu persis keterbatasan kami, sudah memperlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus. Mampukan kami untuk terus menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, yang adalah Roh kebenaran, menjadi sumber kekuatan bagi kami menapaki keseharian hidup sebagai anak-anak terang. Dengan kerinduan seperti itulah ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan umat manusia di muka bumi ini, dengan berbagai tekanan kehidupan yang terjadi, baik itu pandemi yang masih dialami, di mana umat manusia berjuang untuk mengatasinya. Kami bersyukur Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang menaruh belas kasihan-Mu, sehingga telah ditemukan berbagai vaksin yang sudah mulai dimanfaatkan, termasuk di negara kami, untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tolong semua upaya itu boleh tetap didukung oleh kedisiplinan untuk menerapkan berbagai protokol kesehatan. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesesakan karena bencana-bencana alam yang menimpa mereka, seperti yang belum lama terjadi di NTT. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka di tengah kesesakan yang mereka alami. Kami tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat pada mereka. Tetapi kami sadar, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami dipanggil
untuk menghadirkan terang kasih Tuhan bagi mereka yang ada di tengah penderitaan ini. Inilah kami, pakailah kami dengan apa yang ada pada kami. Kami bersyukur bahwa pemerintah, tapi juga berbagai lembaga termasuk gereja, termasuk GKI, tidak tinggal diam tapi telah bergerak dengan cepat untuk bisa melakukan tindakan-tindakan pertolongan baik jangka pendek maupun pemulihan jangka panjang. Kiranya semua lembaga, setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini, Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjadi sarana yang hidup menghadirkan cinta kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh para anggota jemaat, simpatisan. Mungkin ada yang punya masalah dengan sakit penyakit, entah yang dialami sendiri ataupun anggota keluarga. Mungkin ada yang punya persoalan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya Bapa, di tengah-tengah rupa-rupa pergumulan itu, kiranya Tuhan yang meneguhkan iman, pengharapan dan penyerahan kami semua tetap kepadamu. Meyakini bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan kasih-Mu senantiasa terulur untuk menopang kami. Maka mampukan kami untuk tetap menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur itu, agar kami beroleh kekuatan untuk menanggulangi kesesakan-kesesakan yang harus kami hadapi. Ya Bapa, sebentar kami akan akhiri persekutuan ini, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, terus dilimpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih, ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut
teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.